Berlagak sok kuat, kini Cina ketar-ketir setelah negara-negara besar terjun tangan ke LCS. Pemerintah Cina selalu mengutuk negara ketiga, termasuk Amerika Serikat dan Eropa, karena terlibat di Laut Cina Selatan. Tetapi sikap ini tidak didukung oleh negara manapun. Dilansir dari 24h.com.vn, Kamis 24 September 2020, pada 18 September, hanya beberapa hari setelah koalisi tiga negara Inggris, Prancis, dan Jerman mengirim catatan ke PBB terhadap klaim Cina di Laut Timur. Beijing juga mengajukan pengaduan nasional. Negara ini salah menafsirkan dan menerapkan United National Convention on the Law of the Sea 1982 dan memiliki motif rahasia. Cina selalu ingin mendorong pihak ketiga keluar dari Laut Cina Selatan. Serangan balik Tiongkok tidak mengejutkan para pengamat. Keterlibatan Amerika Serikat, Australia, dan trio Eropa terkini, Inggris, Prancis, Jerman, selalu dikritik oleh pers dan otoritas Beijing. Selain itu, dalam pertemuan-pertemuan dengan ASEAN, Cina selalu berupaya untuk membujuk blok ini agar zonasi Laut Timur menjadi cerita tersendiri antara kedua belah pihak. Argumen Cina selalu fokus pada 3 poin utama. Sengketa Laut Timur adalah masalah terpisah antara Cina dan ASEAN. Cina dan ASEAN mempromosikan solusi damai, termasuk merundingkan kode etik di Laut Cina Selatan. Dan negara ketiga yang terlibat, misalnya Amerika Serikat, hanya memperumit situasi, memaksa negara-negara ASEAN jatuh ke dalam dilema ketika memilih antara Amerika Serikat atau Cina. Masalah yang sangat sulit. Di lapangan, Cina banyak berinvestasi dalam milisi, laut, dan angkatan laut. Untuk menyampaikan pesan yang solid kepada negara ketiga, Cina meluncurkan aktivitas untuk merusak kebebasan navigasi dan penerbangan. Pada April 2020, negara ini mengumumkan telah mengusir kapal perang Amerika Serikat yang telah memasuki Kepulauan Hoang Sa di bawah kedaulatan Vietnam, diduduki secara ilegal oleh Cina. Namun setelah itu Angkatan Laut Amerika Serikat membantah informasi tersebut, menegaskan bahwa kapal Amerika Serikat melakukan patroli navigasi gratis secara legal. Akhir tahun lalu, militer Australia mengatakan kepada media bahwa kapal milisi maritim Cina dengan kedok kapal penangkap ikan semakin meningkatkan operasi berbahaya bagi pesawat Angkatan Pertahanan Australia di Laut Cina Selatan. Para ahli mengatakan bahwa gerakan yang mengganggu, mengancam kebebasan navigasi dan penerbangan yang disebabkan Cina di Laut Cina Selatan akan berkontribusi untuk memperkuat tujuan secara bertahap mendorong keberadaan negara-negara keluar dari wilayah laut ini, atau setidaknya meminta negara untuk mematuhi persyaratan Cina. Konyol dan tidak bisa diterima. The Bangkok Post
pada 21 September mengutip Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin yang menegaskan Filipina tidak akan mendengarkan sikap China yang mendorong negara-negara barat termasuk Amerika Serikat keluar dari wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Saya dapat meyakinkan semua orang bahwa negara-negara barat akan hadir di Laut Cina Selatan. Kami percaya bahwa keseimbangan kekuasaan dan kebebasan orang Filipina bergantung pada keseimbangan kekuatan di Laut Cina Selatan. Jadi, jangan mendorong kekuatan lain keluar dari daerah ini, Locsin mengatakan pada sidang di ibu kota Manila. Tidak hanya Filipina, Vietnam juga tidak keberatan dengan hukum kehadiran negara ketiga di Laut Cina Selatan. Pada 15 Juli, setelah pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo tentang sikap Amerika Serikat atas klaim maritim di Laut Cina Selatan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Le Tin Thu Hang menegaskan, Vietnam menyambut baik posisi masalah Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional. Nona Hang juga menambahkan, Vietnam berbagi pandangannya seperti yang disebutkan dalam pernyataan di KTT ASEAN ke-36 bahwa UNCLOS adalah kerangka hukum yang mengatur semua aktivitas di laut dan lautan. Vietnam berharap semua negara melakukan upaya untuk berkontribusi menjaga perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Barat bergerak jauh ke Laut Timur pada awal September. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mendesak negara-negara ASEAN untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan perusahaan milik negara Cina yang terlibat dalam pembangunan pulau buatan secara ilegal di Laut Cina Selatan. Hanya sejak Juli hingga sekarang, Amerika Serikat telah menerapkan serangkaian langkah kuat menuju Cina. Kirim surat ke PBB yang menyangkal klaim Cina, mengeluarkan pernyataan yang secara resmi menyangkal klaim Cina. Setelah Amerika Serikat, Australia, Aliansi Inggris, Prancis, Jerman juga mengirim catatan ke PBB untuk menentang Beijing. Para ahli mengatakan bahwa perang uang yang menargetkan Cina baru saja dimulai, ketika kemungkinan banyak negara lain akan bergabung. Keterlibatan yang semakin dalam dari Barat menempatkan Cina dalam situasi yang sulit. Ketika reputasi Cina di arena internasional, kepercayaan investor di Cina menurun karena konflik antara Beijing dan Barat secara membara dan belum pernah terjadi sebelumnya. Filipina membawa keputusan Laut Cina Selatannya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pidato pertamanya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak menjabat pada 23 September, Presiden Rodrigo Duterte membantah tuduhan pemerintahnya merusak kemenangan Filipina dalam kasus pengadilan Cina. Arbitrase di Den Haag, Belanda pada 2016. Filipina menegaskan bahwa komitmen di Laut Cina Selatan konsisten dengan UNCLOS dan keputusan 2016, kata Duterte. Duterte mengatakan bahwa penghakiman 2016 adalah bagian dari hukum internasional yang tidak dapat dikompromikan dan pemerintah tidak dapat mencairkan, menganggap enteng atau mengabaikannya. Kami menyambut lebih banyak negara untuk mendukung keputusan ini, Duterte mengkonfirmasi.